Baik Ibu, kita diskusi sedikit ya. Bu Ina ya. Sebelum kita observasi di kelas, kita perlu bicara sedikit terkait dengan strategi persiapan pembelajaran nanti akan kita pakai di kelas nanti. Nah, sudah ada RPP ya? RPP berapa kali pertemuan ini? 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Bu nanti berapa jam dalam satu kali pertemuan? Satu kali pertemuannya 4 jam. Satu kali pertemuan 4 jam. Satu minggunya 4 jam, satu kali pertemuannya 2 jam. Satu kali pertemuan 2 jam. Jadi 2 hari ya, 2 pertemuan dalam satu pekan ya, satu minggu. Ibu ingat tujuan pembelajaran nanti Ibu Ina mau terapkan nanti di pembelajaran besok itu apa saja tujuan pembelajarannya? Itu yang pertama, ini RPP tentang biografi. Biografi. Ya, biografi. Jadi tujuan yang pertama itu mengenai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Teks ya. Teladan dari teks biografi. Teks biografi ya. Ada lagi? Terus yang keduanya mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Teladani Dari tokoh ya. yang terdapat dalam teks biografi. Ada lagi? Sudah. Ya saja. Nanti nilai-nilai apa saja yang mau Ibu mau kembangkan nanti pada saat pembelajaran? Pada saat pembelajaran itu mengenai pribadi yang pertama, pribadi itu pendapat Karakternya, kayak disiplin, tanggung jawab, apa saja? disiplin, kalau disiplin itu dilihat secara individual. Terus disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Terkait dengan tokoh ini ada tokoh pelawannya atau tokoh apa? Ya, tokoh pahlawan. Tokoh pelawannya. Kalau tokoh pelawan berarti ada jiwa kepemimpinan. Ya, Ya. jiwa. Jadi nanti ada kepemimpinannya, nilai karakter dan kepemimpinan. Terkait dengan area pengembangan apa saja yang Ibu mau kembangkan nanti ya? Untuk materi biografi ini yang pertama itu saya menyiapkan media pembelajaran. Yang pertama itu gambar dari gambar pahlawan itu saya berikan kepada mereka. Misalnya gambar pahlawannya Iman Bonda. Terus saya serahkan mereka mencari tahu riwayat hidup dari Iman Bonda. Iya, gitu. Jadi mereka cari tentang latar belakang biografinya gitu ya, dari pahlawan tersebut. Mereka buat dalam bentuk teks. Ya, Dalam bentuk teks. saya siapkan gambar dan mereka yang buat. Nanti belajarnya kelompok. Ya, diskusi Kelompok gitu ya. Diskusi kelompok. Berarti strateginya bagaimana? Nanti setiap kelompoknya dapat materi yang sama, pahlawan yang sama atau bagaimana? beda, pahlawannya beda. Pahlawan berbeda. Saya siapkan kelompoknya, saya bagi dalam bentuk kelompok. Terus setiap kelompoknya mempunyai gambar pahlawan yang berbeda. Dari gambar pahlawan itu mereka dapat mencari riwayat hidup dari pahlawan tersebut dengan bagaimana cara-cara yang mereka harus teladani dari tokoh tersebut. Jadi nama kelompoknya bisa langsung dengan nama pahlawannya. Bisa ya? Keren, tambah keren tuh. Kelompoknya dibagi, nama kelompoknya berdasarkan nama pahlawan yang didapat gitu ya. Terus nanti yang nama pahlawannya itu diambil sendiri oleh siswa atau tekniknya bagaimana nanti itu? Mereka pakai undi atau gimana? Pakai undi, Pak. Pakai undi. Ya, mereka sendiri yang memilih
Insinyur Soekarno atau Habibie atau Muhammad. Itu pahlawan nasional. Ada tidak kalau pahlawan-pahlawan lokal gitu? Biar pembelajaran itu lebih kontekstual, lebih sesuai dengan daerah kita. Oh iya, nanti diusahakan. Ada Herman Fernandes, ya itu ya di Flores Timur punya. Bisa dikolaborasi seperti itu ya. Bisa. Lebih itu tambah keren lagi, lebih soalnya lebih. Iya. Bisa. Terus terkait dengan area pengembangan ini Bu, nanti Ibu lebih fokusnya di mana pertajam kan? Ada beberapa kalau untuk pembelajaran kekinian ini ada namanya RPP berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid itu ada beberapa hal yang dilihat di situ atau di sebagai titik beratnya. Ada budaya positif, ada PSE pembelajaran sosial emosional ya. Jadi budaya positif yang kita bisa adopsi atau kita terapkan di kelas itu seperti keyakinan kelas. Jadi Ibu bisa catat nanti ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti disampaikan di pendahuluan. Sebelum mulai pembelajaran masih dalam setelah doa dan persiapan siswa untuk belajar itu, kemudian ada motivasinya, nanti diselipkan juga di situ ada keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas ini disampaikan oleh siswa. Jadi siswa yang membutuhkan kira-kira apa saja yang perlu kita gunakan untuk mengatur kita dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi isinya itu adalah aturan-aturan. Nanti minta pendapat dari siswa apa saja. Ini keyakinan kelas sudah pernah diterapkan dulu? Sudah Pak, tapi itu di Anawali. Ya, di Anawali. Untuk pelajarannya belum untuk di kelasnya sudah ya. Nah, kalau kelasnya itu mungkin lebih umum. Kalau di pembelajaran itu khusus di hari itu saja. Khusus dari itu saja di terkait dengan kebutuhan pembelajaran itu. Terus ada pembelajaran sosial emosional. Itu ada beberapa macam tekniknya. Jadi tekniknya itu ada teknik stroke, ada juga dengan menggunakan ice breaking. Jadi nanti Ibu pilih yang mana. Kalau teknik stroke itu berarti merenggangkan otot atau dengan memberikan motivasi kata-kata nasihat, agar mengembalikan fokus mereka. Ibu besok nanti di jam keberapa? Jam pertama. Kalau jam pertama berarti mereka dari rumah itu kan lebih masih fresh, masih segar gitu, masih semangat. Nah, ice breakingnya nanti itu atau teknik stopnya dilakukan di pertengahan, di inti, di sela-sela inti itu, kegiatan inti itu atau di penutup. Tujuannya adalah mengembalikan fokus dan semangat siswa untuk belajar. Kalau ketika Ibu sudah lihat suasananya sudah tidak kondusif atau sudah capek siswanya, bisa dilakukan kondisional. Terus yang berikut itu di area pengembangan ini juga perlu kita lihat di langkah-langkah pembelajaran ini ya. Di langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti sampai dengan penutup. Ibu sudah buat itu di RPP ya, sudah ada di RPP. Tinggal besok itu dilaksanakan sesuai dengan RPP, dengan perhatikan juga dengan waktu yang disiapkan. Jadi waktu yang sudah ada biasa beberapa kali saya observasi itu kelewat, jadwalnya kelewat. Jadi usahakan supaya memaksimalkan materi yang dikasih, langkah-langkah yang dikerjakan itu sesuai dengan target waktu itu, gitu ya. Oke, area pengembangan itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Kemudian satu lagi tadi budaya positif juga ya. Budaya positif. Nah, kalau sudah di area pengembangan, nanti ini yang saya amati nanti. Di pertama itu langkah-langkah pembelajaran, kedua budaya positif, dan ketiga tadi itu adalah PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, sosial emosional ini seperti tadi SPK, ada teknik stop tadi, perenggangan otot atau menyanyi atau game atau quiz. Nah, Pak Ali punya tadi keren. Pak Ali punya tadi tuh mereka joget gaya
bebek atau kayak burung tadi, jadi seru memang. Semangat. Ya, semangat anak-anaknya senang. Iya. Kemudian strategi nanti pembelajarannya ibu pakai strategi apa pembelajarannya? Metode apa gitu? Oh iya, metode discovery learning. Discovery learning ya. Ya. Terus medianya Pak saya pakai PowerPoint, pakai PowerPoint ya. Jadi nanti diskusi ya. ya. Kemudian diskusi kelompok. Tayangan slide ya. Ya. Tayangan slide. Ini sudah masuk pada diferensiasi proses ini. Ada slide, ada gambar, ada poster ya. Ya. Oke. Jadi sudah masuk. Ini juga bisa kita kembangkan di sini. Apa? Diferensiasi proses. Pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu ada 3 ibu. Ada konten, ada proses, dan ada produk. Ada 3 itu. Kalau yang konten itu seperti media yang ibu siapkan, slide, tayangan slide atau musik, atau apa poster, gambar pahlawan itu. Itu sudah masuk pada konten, diferensiasi konten. Jadi kalau sudah 2 atau 3 media pembelajaran sudah masuk pada diferensiasi. Itu maksudnya. Kalau proses itu nanti ibu bagi kelompok. Jadi pembelajarannya itu tidak sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan siswa. Jadi siswa yang pilih pahlawan sendiri, kemudian siswa menceritakan, atau siswa menceritakan dengan tulisan, teks, atau dengan verbal, bisa. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi tidak harus semuanya menulis, tidak harus semuanya pakai menulis teks. Tapi bisa juga dengan mengungkapkan atau dengan verbal, menceritakan dengan verbal terkait dengan pahlawan. Isinya adalah teks maksudnya. Ya. Teks itu apa harus ditulis atau memang bagaimana? Teksnya itu Kalau bicara tentang teks seperti harus teks ya, harus ditulis ya. Harus ditulis Pak, harus siapkan dengan gambar, siapkan dengan dia punya riwayat hidupnya. Misalnya Herman Fernandes, berarti saya harus siapkan riwayat hidup. Dari riwayat hidup itu mereka mencari hal-hal yang menjadi inspirasi bagi mereka atau motivasi bagi mereka. Jadi lebih bagusnya lagi kalau diferensiasi proses itu berarti ada yang menulis teksnya, jadi nanti itu penilaiannya ada penilaian teks tertulis, kemudian ada juga yang menggambarkan biografi pahlawan dengan menceritakan. Jadi kita bisa operasikan itu. 2 saja sudah cukup. Itu sudah masuk pada diferensiasi proses. Kalau produknya juga demikian. Contoh tugas yang ibu memberikan seperti apa kalau tugas seperti ini? Dari gambar. Dari materi ini atau dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira tugasnya nanti? Tugasnya tadi mereka lihat dalam bentuk, mereka pertama kan harus menerapkan strukturnya ya, struktur teks. Ya, struktur teks. Itu dari orientasi peristiwa penting dengan reorientasi. Reorientasi itu bisa kesimpulan Pak. Dari teks yang ada itu mereka melihat, oh ya paragraf pertama dia masuk di orientasi dan orientasi kan awal pengenalan. Terus yang peristiwa penting yang terdapat di dalam riwayat hidup atau kisah perjalanan hidup dari tokoh tersebut itu apa. Terus yang terakhirnya kesimpulan Pak. Di dalam kesimpulan ini, di dalam teks biografi itu bisa ada reorientasi dan tidak. Berarti ada 2 langkah, 3 langkah. 3 langkah. Ya. Baik. Luar biasa. Terus penugasannya itu berarti nanti kalau resume ya, kalau penugasannya itu dalam bentuk resume. Jadi resume itu kita buat dia dalam bentuk, kalau diferensiasi produk itu berarti yang dikumpulkan siswa itu berbagai macam model boleh. Jadi bisa buat dalam bentuk poster, ada gambar. Mereka nanti suruh tugas mereka kan di rumah toh. Biasanya tugas itu kasih 1 minggu atau 2 minggu. Jadi cari pahlawan yang mereka idolakan itu, kemudian di bawahnya biografinya,
dengan langkah-langkah strukturnya itu buat dalam bentuk poster. Nah, itu juga bisa diferensiasi. Atau bisa juga dengan tanpa gambar hanya menulis saja teksnya, itu juga bisa. Jadi itu sudah masuk pada diferensiasi produk kayak gitu. Asalnya jangan hanya satu bentuk saja. Kalau sudah berbeda bentuk itu sudah masuk diferensiasi. Jadi diferensiasi itu tidak hanya satu bentuk, dua bentuk, sesuai dengan bakat siswa, minat siswa, atau kemampuan siswa. Itu untuk area strategi pembelajarannya luar biasa, itu sudah jelaskan. Nah, mungkin Ibu ceritakan sedikit terkait dengan langkah-langkah yang tugas mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup. Yang pertama masuk kelas Masuk kelas. masuk kelas itu diawali dengan doa. Salam yang pertama. Salam dulu, oke. Terus yang kedua doa. Setelah doa absen. Setelah absen kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berarti saya memberitahukan juga dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian, oke. Penilaiannya seperti apa dalam proses pembelajaran berlangsung. Terus yang berikutnya masuk ke inti dari hasil. Ya, pembagian kelompok. Pembagian kelompok inti berarti saya menjelaskan dulu materinya. Oke. Secara garis besar, materi secara garis besar. Terus saya menjelaskan habis, saya memberikan gambar. Tayangan gambar. Tayangan gambar. Dari gambar tersebut siswa pikiran siswa terbuka ya Pak ya. Pikiran siswa bahwa Imam Bonjol berarti mereka Imam Bonjol berarti pahlawan, atau Herman Fernandes berarti pahlawan lokal yang ada di Flores Timur. Nah setelah itu selesai saya kasih lotre. Ya, dari lotre mereka dapat misalnya dia dapat gambar nomor 1. Dari gambar nomor 1 dia mengamati gambar misalnya gambar nomor 1 ini pasti Herman Fernandes. Dia mengamati habis. Saya kan siap dengan teksnya ya Pak. Nah dia membaca habis, dia mendengar. Ini kan tidak video berarti tidak mendengar ya Pak. Dia menyimak habis dia menulis. Menulis habis, kalau waktunya cukup berarti 1 atau 2 kelompok bisa presentasi. Tapi harus ada presentasi atau tidak nih? Langsung ada kan? Ya. Ada. Nanti diusahakan supaya ada waktu, disiapkan waktu untuk presentasi. Ya. Ada umpan baliknya itu nanti, umpan balik antara kelompok. Umpan baliknya tergantung dari kelompok yang memberikan presentasi di depan. Mungkin tanya jawab antar kelompok, tanya jawab atau sanggahan dari masing-masing kelompok. Serunya itu nanti ini pahlawannya bukan pahlawan nasional, ini pahlawan daerah gitu. Gitu. Atau biografinya ada salah tuh, kayaknya sebenarnya dia begini nih latar belakangnya, ada tergantung dari referensi mereka semua, biar ada pengembangan di diskusinya. Terus di penutupnya itu? Di penutupnya, setelah selesai kami sama-sama merangkum, memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah itu memberikan tugas ke mereka. Tugas, oke. Setelah tugas habis, doa penutup. Oke, selesai ya. Oke. Langkah-langkahnya sudah sistematis sekali. Memang sudah dibuat juga di dalam. Ini hanya dokumen saja, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan yang kita susun di dalam dokumen ini itu bisa terencana di dalam tindakan kita di kelas nanti. Diusahakan supaya memang betul-betul kita sudah siapkan yang bagus ini itu bisa kita terapkan sebagus mungkin di kelas. Terus mungkin saya masukkan sedikit di pendahuluan. Nah di pendahuluan itu bisa tidak kalau kita masukkan juga dengan tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari itu harus kita sampaikan di pendahuluan supaya siswa tahu ini nih sebentar akan kita capai nih. Gitu. Terus tadi sudah ada rubrik penilaian, itu tujuannya adalah siswa itu bisa merasa dilihat atau diamati atau lagi sedang dinilai gitu. Sehingga memang mereka itu tanggung jawab, disiplin dalam menyelesaikan tugasnya. Terus nanti di penutup di awal juga harus ada motivasi, menanyakan tentang kondisi mereka, persepsi. Nah persepsi juga, persepsi itu bisa ibu kaitkan terkait dengan materi itu dengan kehidupan mereka sehari-hari juga bisa seperti itu. Atau
bisa Ibu motivasi di penutup. Ada juga di penutup itu sebelum kita tutup ada motivasi lagi. Nah di pendahuluan itu ada menanyakan tentang kesiapan belajar. Jadi bagaimana mentalnya mereka sudah siap itu belum, kondisi fisiknya mereka, ada yang sudah makan, ada yang belum makan gitu, ada masalah dari rumah mungkin, 1-2 siswa mungkin bisa menyampaikan pendapat seperti. Jadi betul-betul kita harus berpihak kepada siswa. Tanya tentang kondisi mereka seperti apa. Sehingga nanti pada saat pembelajaran berjalan itu kalau ada siswa yang ketiduran kemungkinan dia jadi malam itu kita juga mungkin sedang lapar gitu. Tidak karena malas saja, tapi memang ada fisik dan psikis itu terganggu sehingga menyebabkan dia tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Itu guru harus jadi. Kemudian di penutup itu juga ice breakingnya belum jadi di posisi mana nanti ice breakingnya kira-kira besok itu Ibu kerahkan di pertengahan, kenaannya di jam pertama sehingga di awal, akhir atau di penutup nanti Ibu kasih ice breakingnya di bagian mana itu? Nanti di pertengahan saya Pak. Di pertengahan saja. Sebelum presentasi. Oke, sebelum presentasi. Jadi setelah mereka sudah jenuh-jenuh di kelompoknya mereka, kita mainkan game sedikit dulu. Nah, seperti itu. Dan ini luar biasa nih. Ini ada banyak hal menarik baru ini. Tapi jangan jalan saja, relax aja mau jalan. Tidak apa-apa kalau ada yang kelewatan tidak jadi persoalan. Nanti ada setelah observasi ada pasca observasi lagi. Nanti pasca observasi besok itu kita akan berbicara terkait dengan refleksi kita, pembelajaran, kelebihan dan kekurangan kita di dalam tindakan kita di kelas. Kemudian ada rencana tindak lanjut ke depannya. Bagaimana rencana kita ke depannya, ada perbaikan apa gitu yang lebih urgent kita laksanakan dalam waktu dekat. Kemudian siapa yang akan mendampingi kita, kapan kita akan laksanakan. Nah itu nanti kita bicarakan atau diskusikan di pasca observasi. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ini luar biasa nih persiapannya. Semangat ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya.